Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD A5 akan melakukan presentasi student project kami pada blok spesial topik 1 2021. Selanjutnya, adapun judul student project kami pada hari ini adalah infeksi pada usia lanjut. Sebelumnya, kami izin berterima kasih kepada evaluator serta fasilitator kami pada blok spesial topik 1 ini. Untuk evaluator kami, ada Dr. Inyoman Astika, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, Fellows of the Indonesian Society of Internal Medicine. Lalu fasilitator kami, Dr. Inyoman Gedi Wardana, sarjana kedokteran, magister biomed. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Sinta Dewi Indrastuti dengan 3 Dignitas Praseroka 1. Saya akan membacakan bab 1 mengenai pendahuluan. Baik, adapun latar belakang kami menulis penulisan ini, infeksi adalah adanya mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan juga parasit yang masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Infeksi dapat terjadi pada usia anak-anak, dewasa, maupun lansia. Infeksi kerap terjadi pada lansia hingga menjadi penyebab utama morbiditas dan juga mortalitas. Lansia mengalami proses menua sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya infeksi. Selain proses menua, ada pun penyebab lainnya, yaitu faktor imunisans, penyakit komorbiditas kronis, perubahan fungsi fisiologis, dan juga yang dapat meningkatkan keparahan dari infeksi pada pasien dengan lanjut usia. Infeksi pada lansia juga terjadi dikarenakan adanya perubahan terhadap imunitas bawaan dan imunitas adaptif lansia. Pada penyakit infeksi, usia pasien secara signifikan dapat mempengaruhi jenis dari infeksi, juga etiologi mikroba pada mereka yang memiliki usia lebih dari 65 tahun. Infeksi pada lansia diklasifikasikan menjadi 5 tipe, yakni infeksi pada saluran pernafasan, infeksi pada saluran kencing, infeksi pada kulit dan juga jaringan lunak, bakteremia dan juga sepsis, adanya infeksi Clostridium difficile. Pada usia lanjut, gejala yang timbulkan tidak khas seperti adanya badan lemas, peningkatan suhu badan, penurunan nafsu makan, perubahan tingkah laku sampai dengan koma. Oleh karena itu, pendalaman terhadap pemahaman tentang infeksi pada lansia sangat diperlukan untuk mengurangi angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi karena penyakit infeksi tersebut, sehingga membentuk lansia yang sehat dan dapat memperbaiki kualitas hidup lansia. Adapun tujuan kami menulis penulisan ini, yang pertama adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan infeksi pada lanjut usia, menjelaskan epidemiologi infeksi pada lanjut usia, menjelaskan predisposisi penyakit infeksi pada lanjut usia, menjelaskan jenis infeksi pada lanjut usia, menjelaskan imunitas pada lanjut usia, menjelaskan diagnosis infeksi pada lanjut usia, dan juga menjelaskan penata laksanaan infeksi pada lanjut usia. Adapun manfaatnya, yakni bagi penulis, penulisan ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai infeksi pada lanjut usia. Bagi instansi, penulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam informasi mengenai pengetahuan infeksi pada lanjut usia. Bagi masyarakat, penulisan ini dapat memberikan informasi ke masyarakat mengenai infeksi pada lanjut usia. Baik, sekian dari paparan saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Kembali, terima kasih. Next. Perkenalkan, saya Ditya Jamendra dengan NIM 20025111017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi infeksi yang terjadi pada usia lanjut atau lansia. Nah, seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh mengalami penurunan secara bertahap yang mempengaruhi beberapa fungsi imunitas bawaan yang diperantarai oleh sel dan juga humoral. Individu dengan usia lanjut menjadi rentan terhadap multimorbiditas, kemudian adanya malnutrisi, akan adanya kelemahan, gangguan endokrin, dan juga instrumentasi. Nah, untuk penuaan, itu yang terjadi ditandai dengan adanya perubahan penampilan, kemudian penurunan fungsi fungsional panca indera, dan juga lebih rentan terhadap penyakit tertentu. Proses menua dan juga perubahan fisiologis yang mengakibatkan beberapa kemunduran, serta amplifikasi berupa penyakit kronik dan juga infeksi dipengaruhi oleh gaya hidup, lingkungan, dan juga penyakit degeneratif setiap individu. Penurunan kompetensi imunologi dan juga komplikasi penyakit kronis mempengaruhi kerentanan usia lanjut terhadap penyakit infeksi yang terjadi pada lansia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Alexandra Duarsa dengan NIM 3 digit terakhir 217.
Di sini saya akan menjelaskan epidemiologi. Pertambahan penduduk usia lanjut menambah permasalahan dari segi kesejahteraan dan segi kesehatan usia lanjut. Sehingga masalah utama yang harus diperhatikan yaitu masalah kesehatan penduduk usia lanjut. Peningkatan jumlah pasien usia lanjut, penderita penyakit tidak menular, dan kasus lain seperti kematian oleh penyakit menular masih terbilang cukup tinggi. Jenis penyakit yang kerap kali diderita oleh pasien usia lanjut terutama penyakit yang bersifat degeneratif. Tetapi, kasus penyakit akibat infeksi di kalangan usia lanjut masih terbilang cukup tinggi. Epidemiologi dan kajian klinis menemukan bahwa prevalensi atau angka insidensi penyakit infeksi pada geriatri telah meningkat. Penyakit yang tidak menular pada umumnya terdapat pada usia lanjut antara lain penyakit koroner, hipertensi, diabetes mellitus, dan lainnya. Sedangkan penyakit menular pada usia lanjut antara lain TBC, diare, malaria, DBD, dan ISPA. Beberapa studi penelitian menunjukkan angka insidensi pada usia lanjut tersebar antara 1,6% hingga 32,7%. Dengan penyakit infeksi yang diderita antaranya pneumonia yang terus meningkat tiap tahunnya dan angka kematiannya cukup tinggi hingga 30%. Infeksi saluran kemih atau ISK merupakan salah satu komplikasi yang cukup sering terjadi pada pasien usia lanjut yang sedang menjalani rawat inap. Sekitar 25 hingga 50% wanita dan 15 hingga 30% pria ditemukan terdapat jamur atau bakteri hasil kultur pada urinnya. Angka kematian pada pasien usia lanjut ISK sekitar 5 hingga 10%. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Niwaswati dengan 3 digit NIM terakhir 046. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi infeksi pada lanjut usia. Di mana di sini ada yang pertama adalah faktor intrinsik, itu berkaitan dengan yang pertama adalah nutrisi, di mana faktor nutrisi berperan penting dalam membantu meningkatkan respon kekebalan tubuh. Namun, pada usia lanjut, memiliki risiko tinggi mengalami gangguan gizi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Yang kedua, itu berkaitan dengan imunitas tubuh, di mana pada pasien usia lanjut, imunitas tubuh beliau mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang ketiga, itu adalah perubahan fisiologi, di mana secara fisiologis beberapa organ tubuh pada pasien usia lanjut itu mengalami penurunan dalam berbagai aspek yang berpengaruh terhadap perjalanan suatu penyakit. Next. Dan selanjutnya untuk di intrinsik itu ada multipatologi, di mana pada pasien usia lanjut itu sering dikaitkan dengan memiliki multipatologi atau penyakit kronis yang dialami. Next. Selanjutnya adalah faktor ekstrinsik dari pasien itu sendiri, di mana yang pertama itu adalah lingkungan dan sosial, di mana perbedaan lingkungan serta status sosial pasien itu dapat mempengaruhi perjalanan suatu penyakit infeksi pada pasien tersebut. Dan yang kedua itu berkaitan dengan kuman, di mana kuman di sini berperan besar dalam proses terjadinya dari suatu penyakit infeksi yang diderita oleh pasien usia lanjut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nikristia Pratiwi dengan 3 digit terakhir 067. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai imunitas pada usia lanjut. Nah, di mana sebelumnya terjadinya perubahan respon imun terhadap adanya yang dipengaruhi oleh usia disebut juga sebagai immunosenescence. Immunosenescence ini yaitu suatu disregulasi respon kekebalan tubuh pada beberapa tingkatan yang akan dapat mempengaruhi kejadian infeksi pada usia lanjut. Nah, di mana pada usia lanjut akan dapat kita temukan terjadinya produksi imunoglobulin semakin berkurang. Nah, di mana hal ini akan dapat menimbulkan efek pada pemberian vaksinasi yang hasilnya itu akan menjadi kurang efektif, nah sehingga pada pasien usia lanjut ini akan lebih rentan untuk mengalami infeksi. Kemudian pada pasien usia lanjut akan kita temukan terjadinya berkurangan fungsi organ tubuh dan juga berbagai sistem hormon seperti adanya hormon-hormon endokrin, seperti adanya hormon pertumbuhan dan juga adanya hormon melatonin yang juga akan dapat mempengaruhi fungsi daripada kekebalan tubuh. Kemudian pada pasien lanjut usia akan kita temukan terjadi penurunan respon imun seperti respon daripada natural killer cell, terjadinya penurunan fungsi fagostosis dan juga PMN, terjadinya penurunan jumlah sel T naif dan juga beberapa sitokin diantaranya adalah interleukin 2, reseptor interleukin 2 dan juga CD28. Nah, selain itu juga akan terjadi peningkatan untuk kadar C-reaktif protein, interleukin 6, kemudian nuklear faktor kappa beta dan juga berbagai stokin yang lainnya. Nah, di mana ketidakseimbangan dari
sitokin proinflamasi dan juga sitokin antiinflamasi inilah yang kemudian akan dapat berpengaruh juga pada fungsi kekebalan tubuh pada pasien usia lanjut. Nah, beberapa kondisi inilah yang kemudian akan dapat menyebabkan pasien-pasien usia lanjut itu akan lebih mudah untuk mengalami infeksi jika kita bandingkan dengan pada beberapa usia yang lainnya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Afi dengan 3 digit terakhir 101, saya akan menjelaskan beberapa jenis infeksi yang paling sering terjadi pada lansia. Contohnya pertama ada pneumonia, yaitu salah satu infeksi yang paling sering terjadi pada lansia, ditandai dengan lebih dari 60% lansia di atas 65 tahun dirawat di rumah sakit karena pneumonia. Kemudian yang kedua ada influenza, di mana lansia memiliki imunitas yang semakin lemah. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko pengembangan komplikasi parah dari influenza seperti pneumonia. Dapat dengan mudah ditularkan melalui batuk dan bersin, sehingga penularan akan meningkat pada lingkungan yang tertutup seperti panti jompo. Oleh karena itu, lansia membutuhkan vaksinasi influenza dan pneumonia tahunan. Kemudian berikutnya ada infeksi kulit. Lansia ini juga mengalami perubahan kemampuan kulit untuk beregenerasi serta melawan penyakit. Kondisi ini menyebabkan lansia mudah mengidap infeksi kulit sehingga mengalami pruritus karena kulit kering. Kemudian yang keempat ada infeksi gastrointestinal, di mana perubahan pada saluran cerna dan floranya menyebabkan lansia rentan terinfeksi oleh Helicobacter pylori serta Clostridium difficile. Kemudian terakhir ada infeksi saluran kemih, di mana resiko terkena ISK ini akan meningkat pada penggunaan kateter adanya diabetes pada lansia. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gidi Agus Pujawan dengan 3 digit yang terakhir 09. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2.6.1 tentang penegakan diagnosis pada usia lanjut. Gejala infeksi yang timbul pada individu usia lanjut sering tidak ditemukan gejala umum infeksi berupa kemerahan, demam, dan nyeri yang bersifat lokal menyebabkan diagnosis infeksi pada usia lanjut sering terlambat. Penegakan diagnosis pada usia lanjut diperlukan analisis lengkap, baik auto maupun analisis dilakukan untuk memulai penilaian. Analisis ini bertujuan untuk menggali informasi bukan hanya pada keluhan utama, namun juga riwayat obat-obatan, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat perjalanan, dan riwayat asupan makanan. Kemudian perlu dilakukan pemeriksaan fisik secara lengkap dan teliti pada setiap organ. Deteksi infeksi juga perlu dilakukan dengan pemeriksaan penunjang diagnostik standar seperti darah rutin, tes lengkap, urinalis, dan fototoraks. Apabila mikroorganisme merupakan penyebab infeksi, dapat dicari dengan melakukan kultur darah atau urin sesuai lokasi infeksi. Sekian dari saya, akan diberikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dewa Krisna dengan 3 digit entry 025. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemberian terapi farmakologi dan juga non-farmakologi pada pasien infeksi pada usia lanjut. Baik, untuk pneumonia sendiri, itu terapi farmakologinya itu dengan menggunakan antibiotika dengan pertimbangan usia lanjut. Pertimbangan tersebut itu antara lain adalah mempertimbangkan status frailty atau derajat kerentanan yang merupakan sindroma pada pasien geriatri yang menyebabkan terdapat penurunan ataupun gangguan pada fungsi tubuh. Untuk terapi non-farmakologinya sendiri itu dengan menggunakan asupan cairan, perubahan posisi tidur, dan juga kondisi udara yang sesuai dengan pasien. Selanjutnya untuk influenza, terapi farmakologinya itu dengan menggunakan neuraminidase inhibitors yang dibagi menjadi 3, yaitu peramivir, oseltamivir, dan juga zanamivir yang cara pemberiannya itu berbeda-beda. Untuk terapi non-farmakologinya sendiri itu dengan menggunakan peningkatan retensi cairan, istirahat yang cukup, dan juga meningkatkan kelembapan udara di sekitar pasien. Selanjutnya untuk infeksi kulit, itu terapi farmakologinya dengan menggunakan pelembab yang berupa bahan topikal, di mana terdapat 4 macam, yaitu oklusif, kemudian humektan, kemudian emolian, dan juga terapeutik. Keempat pelembab tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk terapi non-farmakologinya itu dengan melaksanakan perubahan gaya hidup, kemudian menjaga kelembapan udara, dan menghindari photoaging atau waktu matahari dari pukul 10 sampai 16 sore, dan juga menggunakan sabun yang mengandung pelembab, dan juga mandi dengan air hangat yang mengalir. Selanjutnya untuk infeksi gastrointestinal, terapi farmakologinya itu dengan menggunakan antibiotika yang memperhatikan pertimbangannya pada usia lanjut itu sama dengan pneumonia, dan juga untuk terapi non-farmakologinya itu dengan menggunakan pengubahan pola makan menjadi lebih sehat. Dan yang terakhir itu untuk infeksi saluran kemih, terapi farmakologi untuk saluran kemih ini dibagi menjadi 2, yaitu infeksi saluran kemih atas dan juga infeksi saluran kemih bawah. Untuk terapi ISK atas ini dilaksanakan sebelum didapatkan hasil dari kultur.
Jika diduga disebabkan oleh enterokoki, maka diberikan terapi ampicillin atau amoxicillin oral. Untuk infeksi saluran kemih bawah ini, terapi empirik dilaksanakan dengan pemberian fluoroquinolone. Baik, sekian dari saya. Akan melanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nida Firhan dengan 3 digit NIM terakhir 231. Pencegahan infeksi pada usia lanjut. Prioritas untuk lansia antara lain di sini ada nutrisi. Sementara jumlah makanan yang dibutuhkan oleh orang di tahun-tahun terakhir kehidupan kurang dari tahun-tahun sebelumnya. Kebutuhan kualitatif itu penting, keanekaragaman protein, kecukupan vitamin, dan mineral yang cukup harus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas sedang sangat diinginkan untuk orang lanjut usia normal. Pengerahan tenaga dengan kecepatan sedang dapat bermanfaat secara fisik, emosional, dan sosial. Selain itu, istirahat dan tidur, keamanan, kondisi di rumah juga harus dibuat aman. Tinggal di lantai dasar merupakan tindakan keamanan yang efektif. Kamar dan lorong yang tenang dan bahkan cahaya redup sepanjang malam adalah langkah-langkah keamanan yang efektif. Serta yang terakhir ada mandi berkontribusi pada perasaan sejahtera secara umum. Sekian dari saya, terima kasih. Bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Salvia Adia Suryadewi dengan 3 digit NIM terakhir 148, izin untuk memaparkan 2.8 yaitu tentang penata laksanaan. Di mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antara lain adalah apabila infeksi pada lansia mengarah kepada sepsis, lakukanlah tata laksana berikut. Di antara lain adalah memperhatikan 1 hour bundle, yaitu pemberian tata laksana di bawah nantinya akan diterangkan harus dalam rentang 1 jam, yaitu di antara lain melakukan kultur darah untuk mengetahui mikroorganisme penyebab dari infeksi, mengukur kadar serum laktat, pemberian antibiotik broad spectrum, pemberian cairan elektrolit kurang lebih 30 ml per kilogram berat badan, pemberian bantuan oksigen, pemberian vasopresor apabila kondisi pasien memang sedang dalam hipotensi berat. Penata laksanaan ini kurang lebih sama dengan penata laksanaan pada pasien usia muda sampai dewasa. Selanjutnya, dalam pemilihan antibiotika dapat digunakan sebagai terapi empiris dan juga terapi definitif. Perlu diperhatikan beberapa hal dalam pemilihannya, di antara lain yang pertama, perhatikan petunjuk klinis serta epidemiologi. Manifestasi klinis pasien perlu ditinjau. Resistensi antibiotika dan tingkat keparahan infeksi dari pasien, farmakokinetik pasien, toksisitas pasien, interaksi dengan obat lain. Lalu yang keempat adalah dosis yang akan diberikan pada lansia, fungsi organ dari lansia tersebut, komorbid dari lansia, di mana dosis disesuaikan dengan IMT atau indeks massa tubuh, dan peninjauan fungsi ginjal pasien merupakan hal yang krusial. Yang kelima adalah pilihlah antibiotik dengan kemampuan penetrasi tinggi agar dapat berfungsi optimal pada lansia. Selanjutnya yang keenam, waspada terhadap polifarmasi karena ini berhubungan dengan pasien lansia. Pasien lansia tentunya memiliki komorbid penyakit karena jarang pada pasien lansia memiliki 1 penyakit saja sehingga obat yang diminum pun jarang hanya 1 saja. Yang ketujuh adalah prinsip hit hard and early, di mana semakin cepat terapi infeksi maka angka mortalitas pun semakin menurun. Di mana di sini juga pasien lansia rawat inap atau dengan kondisi mobilitas terbatas perlu diberikan latihan gerak ringan dan baring kanan ataupun baring kiri dari tempat tidur guna untuk mencegah komplikasi, antara lainnya adalah atrofi otot ataupun sendi, kontraktur sendi, dan juga dekubitus atau ulkus dekubitus. Selanjutnya, perkenalkan saya Kadek Dharma Wicaksara dengan 3 digit NIM terakhir 198, izin untuk melanjutkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 3 penutup, yaitu ada kesimpulan. Baik, untuk kesimpulannya, jadi bertambahnya usia menyebabkan kekebalan tubuh mengalami penurunan secara bertahap, sehingga individu usia lanjut rentan mengalami kejadian infeksi. Faktor-faktor risiko infeksi pada lansia antara lain ada faktor intrinsik yang terdiri dari nutrisi, imunitas tubuh, perubahan fisiologi, dan multipatologi. Serta ada faktor ekstrinsik yang terdiri dari lingkungan sosial dan kuman. Untuk pencegahan infeksi pada lansia dapat dilakukan dengan menjaga asupan nutrisi yang baik, melakukan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran tubuh, dan juga istirahat yang cukup. Sekian penjelasan kesimpulan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikut merupakan referensi yang digunakan oleh kelompok kami SGD A5. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami SGD A5. Terima kasih.